Lihat berita selanjutnya, saudara, usai seorang santrinya meninggal dunia akibat dikeroyok oleh rekan sepondoknya, pihak pondok pesantren di Blitar, Jawa Timur angkat bicara. Pondok pesantren pun menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke polisi. Polisi juga telah menetapkan 17 santri sebagai tersangka yang semuanya di bawah umur. Pimpinan Pondok Pesantren Tahsinul Akhlak Kabupaten Blitar, Jawa Timur angkat bicara usai salah satu santrinya meninggal dunia. Pihak pondok menyayangkan aksi penganiayaan yang terjadi di dalam pondok pesantren. Sebelum aksi pengeroyokan, antara korban dan para pelaku sudah dilakukan mediasi. Korban juga mengakui dirinya hilaf mengambil uang saku rekannya. Namun, pengakuan itu tidak membuat para pelaku menerima alasan korban. Malam hari usai mediasi, korban dianiaya bersama-sama di sebuah ruangan kosong. Pihak pondok pesantren tidak mengetahui adanya penganiayaan itu. Pihak Ponpes mengetahui kejadian setelah salah satu pelaku panik dan memberitahu kalau korban tak sadarkan diri. Pihak pondok yang mengetahui hal itu langsung membawa korban ke rumah sakit. Ternyata ada pengakuan dari pihak korban kalau dia melakukan sebuah kesalahan pondok seperti itu. Lantas karena tidak mungkin karena para korban atau para korban yang kemudian menjadi pelaku itu tidak tahu bahwa terjadi persidangan dan pengakuan, dan kemudian mereka karena namanya juga anak-anak ya Pak, ini dimaklumi mawon, mereka kemudian melakukan tindakan seperti itu. Sebenarnya motif mereka adalah untuk membuat jerah. Mungkin karena memang anak-anak, naluri dan juga nalar mereka itu tidak sinkron, sehingga kebablasan mungkin seperti itu. Duka tak terbendung dirasakan oleh keluarga korban penganiayaan santri di Blitar, Jawa Timur. Korban yang berusia 14 tahun dianiaya 17 rekannya di ruangan kosong sebuah pondok pesantren hingga meninggal dunia pekan lalu. Para pelaku menuduh korban kerap mencuri hingga emosi dan melakukan penganiayaan. Meski sempat dirawat di rumah sakit, namun nyawa korban tak dapat ditolong. Polisi pun melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang dan menetapkan 17 santri sebagai tersangka. Telah ditetapkan sejumlah 17 orang sebagai tersangka terkait masalah kejadian terhadap pengeroyokan yang mengakibatkan meninggalnya seorang anak. Diduga korban ini melakukan pencurian di teman-temannya, mengakibatkan akhirnya teman-temannya melakukan tindak pidana berupa pengeroyokan tersebut, sehingga yang awalnya terjadi luka berat terhitung pada tanggal 7 Januari tahun 2024 korban meninggal dunia. Keluarga korban berharap para pelaku dihukum berat. Pemeriksaan polisi dilakukan secara khusus lantaran para pelaku masih di bawah umur. Winanto Sukarja, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur. Dan untuk mengetahui perkembangan penanganan kasus penganiayaan yang menyebabkan santri meninggal dunia, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Winanto Sukarja di Blitar, Jawa Timur. Winanto, seperti apa perkembangannya terkini dari kasus penganiayaan yang mengakibatkan satu santri tewas, mengingat polisi juga telah menetapkan 17 tersangka namun tidak ditahan karena di bawah umur. Seperti apa perkembangannya? Ya, selamat siang Muhammad Syahriza dan saudara. Memang pihak Satreskrim Polres Blitar telah menetapkan 17 tersangka dalam kasus penganiayaan santri yang mengakibatkan salah satu santri di pondok pesantren di Kabupaten Blitar meninggal dunia. Para pelaku memang tidak ditahan oleh pihak kepolisian lantaran masih di bawah umur dan masih berstatus sebagai pelajar. Saat ini para pelaku diwajibkan untuk lapor setiap 1 pekan sekali ke Polres Blitar. Sementara itu pihak Pondok Pesantren dan Kementerian Agama Kabupaten Blitar bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Blitar saat ini masih terus berkoordinasi untuk memberikan pendampingan dan kepada para pelaku agar perbuatan ini tidak diulang kembali seperti itu. Sementara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga akan memberikan pendampingan kepada santri yang lain karena aksi penganiayaan ini terjadi di dalam lingkup pondok pesantren yang menyebabkan santri yang lain juga mengalami trauma akibat melihat salah satu rekannya dalam kondisi sekarat usai dianiaya oleh rekannya yang lain. Kasus ini memang menjadi perhatian bersama dan dilakukan penanganan secara khusus oleh aparat kepolisian maupun pihak-pihak terkait lantaran pelaku dan korban masih di bawah umur. Muhammad Syarif. Ya,
Winanto, ini terkait dengan kejadian berlangsung di pondok pesantren. Lalu bagaimana dengan pemeriksaan sejumlah saksi yang sudah dilakukan oleh polisi sehingga menetapkan 17 pelajar ini menjadi tersangka? Bentuk tanggung jawab apa dari pihak pesantren yang diberikan terkait dengan adanya kasus ini? Ya pihak pondok sebetulnya sudah angkat bicara bahwa mereka kan sepenuhnya terhadap para Polres Jakarta. Memang jadi di dalam dan dilakukan oleh bersama-sama. Ya, Winanto, kami tidak begitu jelas mendengar suara Anda. Bisa diulangi kembali? Ya, sebetulnya pihak polisi melaporkan dan menyerahkan ke aparat kepolisian. Oke. Para pelaku ini memang atau kejadian ini memang terjadi di pondok pesantren. Pelakunya adalah santri seperti itu. Pihak pondok juga berjanji akan memperbaiki proses pengawasan. Karena sebetulnya sebelum terjadi penganiayaan ini antara korban dan para pelaku yang sebelumnya menuduh korban ini mencuri uang sudah dilakukan mediasi. Dan dianggap itu sudah selesai. Namun beberapa hari berselang terjadilah penganiayaan di dalam satu ruangan di pondok pesantren itu dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Muhammad Syahriza. Oke, baik. Terima kasih informasinya. Winanto Soekarja, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Blitar, Jawa Timur.